Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas B yang beranggotakan Ivan Raflideo dengan NIM 51, Nisha Medita Andari 54, dan Maidatul Karomah 64. Di sini kami akan membawakan tema yang berjudul Smart Hospital. Apa itu Smart Hospital? Smart Hospital adalah rumah sakit yang memanfaatkan perangkat pintar seperti sensor IoT dan sistem informasi digital untuk menghubungkan seluruh aspek layanan kesehatan mulai dari pasien, dokter, apotek, hingga manajemen. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan kesehatan, yang kedua mengurangi risiko kesalahan medis, yang ketiga memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus, dan yang terakhir untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun komponen utamanya, yang pertama, perangkat pintar dan sensor IoT digunakan untuk memantau kondisi pasien secara terus-menerus. Contohnya, sensor untuk mengukur suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung yang terhubung langsung ke sistem pusat. Yang kedua, integrasi layanan kesehatan, penggabungan layanan seperti e-klinik untuk konsultasi jarak jauh, e-farmasi, apotek digital, serta sistem manajemen BPJS dan risiko untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon dalam penanganan medis. Yang ketiga, dashboard monitoring untuk menampilkan data vital pasien dengan grafik dan indikator sehingga dokter dan perawat dapat segera mengetahui kondisi pasien serta mengambil tindakan jika terjadi perubahan kritis. Dan yang terakhir, sistem informasi digital untuk mengintegrasikan data medis pasien dalam satu platform, seperti rekamedik elektronik, sehingga seluruh informasi kesehatan dapat diakses oleh tenaga medis secara real-time. Selanjutnya, alur ekosistem Smart Hospital. Yang pertama, di Health Hospital Information System. Yang pertama, sistem informasi utama rumah sakit. Yang kedua, menyimpan seluruh data medis pasien, mulai dari rekam medis, sesi lab, jadwal perawatan, hingga histori pengobatan. Yang terakhir, menghubungkan semua departemen rumah sakit secara digital. Yang kedua, BPJS Management. Yang pertama, sistem khusus untuk menangani pasien BPJS. Yang kedua, otomatisasi klaim, tracking layanan BPJS, dan laporan ke pihak terkait. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi layanan publik. Lanjut. Yang ketiga, e-klinik. Yang pertama, layanan konsultasi jarak jauh, telemedicine. Yang kedua, pasien bisa booking konsultasi online tanpa perlu ke rumah sakit. Yang ketiga, terhubung langsung dengan rekam medis melalui HIS. Yang keempat, risk management. Yang pertama, modul untuk mengelola risiko rumah sakit. Yang kedua, deteksi dini infeksi. Yang ketiga, evaluasi kecepatan respon darurat. Yang keempat, audit keamanan pasien. Yang kelima, dipenuhi dengan AI dan data real-time dari IoT. Lanjut. Yang kelima, e-farmasi. Apotek digital yang terintegrasi dengan resep dokter dari e-klinik atau rumah sakit. Yang kedua, obat bisa langsung diantar ke rumah pasien atau disiapkan otomatis oleh sistem robot farmasi. Yang keenam, eksekutif informasi sistem. Sistem yang dipakai manajemen rumah sakit menyajikan data analitik dari seluruh operasional. Yang pertama, jumlah pasien. Yang kedua, efektivitas pengobatan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya. Yang keempat, membantu ambil keputusan berbasis data. Lanjut. Yang ketujuh, mobile patient. Aplikasi untuk pasien yang memungkinkan. Yang pertama, pemantauan kesehatan mandiri. Yang kedua, notifikasi jadwal obat atau periksa. Yang ketiga, hasil lab langsung bisa dilihat dari HP. Yang keempat, chat dengan dokter. Yang kedelapan, IoT atau BLE. Komponen penting dari Smart Hospital. Contoh perangkat IoT yang pertama, sensor suhu tubuh, detak jantung, pelacak posisi pasien, monitor infus otomatis. Yang terakhir, BLE memungkinkan komunikasi antar perangkat secara hemat energi. Lanjut. Selanjutnya yaitu alur ekosistem Smart Hospital yang terakhir yaitu Mobile Doctor. Aplikasi ini dikhususkan untuk dokter agar bisa memantau pasien secara real-time, menulis resep digital, dan dapat peringatan jika kalau kondisi pasien memburuk. Aplikasi khusus dokter ini adalah untuk lihat data pasien secara real-time, tulis resep digital, pantau kondisi pasien dari jarak jauh, dan mendapatkan alert jika kondisi pasien kritis. Lanjut.
Dan selanjutnya yaitu contoh kasus. Dalam sebuah skenario di ruang ICU, seorang pasien mengalami penurunan tekanan darah secara mendadak. Kondisi ini sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan secepat mungkin. Dengan penerapan teknologi IoT dalam ekosistem smart hospital, proses pemantauan menjadi jauh lebih responsif. Solusi dengan IoT yaitu sensor mendeteksi penurunan tekanan darah, sistem mengirim notifikasi otomatis ke aplikasi mobile dokter, lalu dokter mendapat alert dan segera merespon walau tidak di lokasi. Hasilnya yaitu peningkatan kecepatan respon dan intervensi medis yang berpotensi besar dalam menyelamatkan nyawa pasien. Lalu selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Tantangannya dalam implementasi smart hospital yaitu 1. Keamanan data pasien. Karena semua data pasien tersimpan secara digital, rumah sakit harus memastikan bahwa informasi pribadi pasien tidak bocor atau disalahgunakan. Diperlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data ini. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan sinyal BLE atau IoT. Perangkat seperti sensor atau alat pemantauan pasien menggunakan sinyal khusus seperti BLE, tetapi sinyal ini bisa saja lemah atau terganggu, terutama di gedung besar yang banyak tembok atau alat elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu biaya implementasi. Mengubah rumah sakit menjadi smart hospital memerlukan biaya yang cukup besar, mulai dari pembelian perangkat IoT, sistem informasi, hingga pelatihan tenaga medis agar bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu integrasi antar sistem lama dan baru. Banyak rumah sakit saat ini yang masih menggunakan sistem lama, manual atau semi-digital, yaitu menggabungkan sistem lama dalam sistem baru bisa menjadi tantangan teknis yang rumit dan memerlukan waktu serta keahlian khusus. Solusi untuk mengatasi tantangan smart hospital yaitu 1. Enkripsi dan regulasi privacy, yaitu untuk menjaga data pasien tetap aman, rumah sakit bisa menggunakan enkripsi agar data hanya bisa dibuka oleh pihak yang berwenang. Selain itu, perlu ada aturan privasi yang jelas dan ketat. Lalu yang kedua yaitu tambah repeater atau menggunakan Wi-Fi khusus IoT. Kalau sinyal BLE atau perangkat IoT lemah, bisa ditambah alat penguat sinyal yaitu repeater atau beralih ke jaringan Wi-Fi yang khusus IoT yang lebih stabil dan jangkauannya lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu dilakukan secara bertahap dan sesuai prioritas kebutuhan. Transformasi ke smart hospital tidak harus langsung semua, bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari bagian yang lebih penting, yang paling penting, atau yang paling dibutuhkan dulu agar lebih efisien. Yang terakhir yaitu menggunakan middleware atau API Gateway. Alat ini berfungsi sebagai jembatan agar kedua sistem bisa saling berkomunikasi tanpa harus diubah total. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan, IoT dalam smart hospital memungkinkan pemantauan pasien secara real-time, mempercepat respon medis, dan meningkatkan efisiensi layanan. Dengan sistem yang terhubung dan data yang akurat, rumah sakit menjadi lebih cerdas, cepat, dan efektif dalam menyelamatkan nyawa. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.